Halo semuanya, saya Jasmine Syabani dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Sumpah Pemuda dari mulai pengertian, isi rapat, dan struktur panitia Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu gerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ada nilai kegotong royongan, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, cinta damai, dan tanggung jawab. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda kedua yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Di antaranya ada Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Pemuda Indonesia, Jong Islameten Bon, Jong Cilebes, Sekarukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah teman-teman, rapat pertama ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 tepatnya di gedung KJB Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia, diantaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Disusul dengan rapat kedua pada hari Minggu 28 Oktober 1928. Rapat kedua diselenggarakan di gedung Osjava Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya adalah Bapak Purnomo dan Dr. Samsidi yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Lalu rapat ketiga pada hari yang sama, yaitu hari Minggu 28 Oktober 1928 yang diselenggarakan di gedung Indonesian School Bis Kramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepaduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepaduan sejak dini akan mendidik anak-anak agar lebih disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, ini dia beberapa foto struktur panitia Kongres Sumpah Pemuda. Ada Bapak Sugondo sebagai ketua, ada Bapak Joko Marsat sebagai wakil ketua, ada Muhammad Yamin sebagai sekretaris, ada Bapak Amir Saifuddin sebagai bendahara, ada Bapak Johan Muhammad Jaja sebagai pembantu 1, lalu ada Bapak Karja Songkana sebagai pembantu kedua, ada Bapak Senduk sebagai pembantu ketiga, ada Bapak Johannes Leimana sebagai pembantu keempat, dan yang terakhir ada Bapak Rohjani Soid sebagai pembantu kelima. Nah teman-teman, jadi tanggal 28 Oktober adalah hari diperingatinya Sumpah Pemuda.